Oke, semuanya selamat malam. Balik lagi nih kita. Gimana kabar kalian? Baik ya? Baik. Widi. Ada cerita-cerita nggak nih? Em, Seminggu kemarin kalian ada apa gitu? Boleh nih ceritain dong. Ada pengalaman apa di sekolah misalkan? Boleh aja nih cerita-cerita sebelum kita mulai. Bintang ada cerita nggak? Bintang, biasa ada cerita kamu? Hah? Ada cerita nggak? Biasanya ada cerita-cerita nih buat minggu kemarin tuh. Eh, Ada cerita nggak? Walaupun sebenarnya iya ini karena aku lagi kerja keras untuk pelajaran saat tadi di kelas aku. Terus saya istirahat, saya main kartu Uno tadi. Oh iya, terus diambil kartunya. Enggak, kita bagi masing-masing. Kalau ada nomor yang warna biru, taruh yang warna biru. Kalau nggak ada yang warna biru, langsung ambil aja kartunya. Oh, ya itu iya. Kirain ini apa namanya? Ada diambil guru gitu gara-gara main kartu. Bukan diambil Enggak. burung, itu mau burungnya buat makan. Oh, ya udah. Terus yang lain ada cerita nggak? Enggak. Kira-kira nih teman-teman ya, mungkin Devon, Aditya, Yeser, Vita, Case, Ali, Price, Kenzi. Rice mana? Kok nggak nyalain kameranya? Boleh, boleh kalau ada yang mau disampaikan pengalaman di sekolah gitu kan. Boleh. Gimana kalian ada tugas nggak di sekolahnya? Dewan, ada tugas nggak? Nggak ada. Oh, ya, Sar ada tugas ya, Sar? Nggak ada. Atau ada? Hah? Vita, ada tugas kak? Case, ada tugas? Nggak ada juga. Alif ada tugas? Nggak ada juga. Aditya, nggak ada juga. Kalian nggak ada tugas emang? Kenzi nggak ada tugas juga, Kenzi. Ada nggak tugas? Nggak ada. Nggak ada juga. Oke deh, Rais. Nggak ada. Oke deh, kalau pada nggak ada tugas semua ya. Oh iya, ada. Aku udah kirim info belum sih? Ada lomba di grup udah ya? Kan boleh cek di grup. Itu aku udah kirim info ada lomba nih teman-teman nih. Nah teman-teman boleh lihat. Aku udah kirim di grup. Nih, aku ngambil sematin nanti. Lombanya itu lomba logik ya teman-teman. Jadi bukan apa-apa ya. Ada lomba ini. Ada Bebras, ada Algonova Med Battle. Gitu. Nih aku kirim deh. Aku sembari kasih tahu dulu ya buat teman-teman semuanya nih. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ntar, Kenapa? iya, aku udah kepilih bebras di sekolah. Itu Oh, udah Bebras. juga orang Oke. juga. Udah daftar. Ya udah, Mister, aku juga ikut lah. Oke, mantep nih. Boleh nih, aku share screen dulu deh. Tentang Bebras mana ya, Bebras ya. Ntar ya. Ya, Ini. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kirim di chat tuh. Boleh ikut ini buat teman-teman. Jadi nggak ada coding ya. Nggak ada coding. Jadi cuman ada soal logika. Nanti kalian boleh kerjakan. Aku nggak tahu soal logikanya kayak gimana ya. Yang pasti di sini di announcement-nya itu soal logika, teman-teman. Tuh, nanti pengerjaannya itu tanggal 10 sampai 21. Aku harap sih kalian di sini ikut ya. Karena ini seru banget sih. Gratis ya, nggak bayar. Pertama tuh. Nanti kalian dapat sertifikat juga. Untuk pendaftarannya sebenarnya udah dari tanggal 6 Oktober lalu ya. Terakhir tanggal 5. Boleh tinggal 2 hari lagi pendaftarannya ditutup. Jadi teman-teman boleh buru-buru nih buat daftar ya. Ini buat semua em, kelas ya dari SD, SMP, SMA semuanya boleh ikut. Oke. Nah, di Oke. sini kan juga bisa baca tuh, ada dapat apa aja, nanti dapat dapat sertifikat internasional ya dan lain-lain. Terus nah, Hmm. persiapan latihannya juga udah ada nih. Kalian bisa lihat ada video tutorialnya, ada contoh soalnya di link yang aku kirim itu ya. Ada YouTube, ada platform latihannya nanti ya.
Ada panduan lengkap itu nanti bakal dibuka 2 hari sebelum kompetisinya dimulai. Itu udah lengkap banget teman-teman. Jadi silakan dibuka aja ya. Nanti kalau udah daftar kalian bisa screenshot aja ke Mister, nanti Mister kasih 35 koin, oke? Terus juga kalau udah daftar jangan lupa masuk Discord-nya. Tuh ada link Discord ya. Jadi nanti buat tanya-tanya eh, kalian silakan buat masuk di Discord-nya gitu. Gitu deh. Ya, teman-teman ya. Jadi Mister harap sih kalian ikut ya karena kan ini free juga ya. Terus juga bisa dibilang bagus juga nih buat teman-teman. Karena kan lombanya kan lomba ngasal logika. Jadi nggak usah takut ada coding. Nggak ada coding kok. Aman. Nah, gitu deh seputar lomba. Kalian ada yang mau ditanyain kan nih tentang Bebras? Kira-kira lumayan loh ikut dapat 35 koin dari Mister ya. Iya sih. Harus tebak nama ini. Pertanyaan pasti ini kalau dapat koin 30. Oh ini roboknya ini. Iya, ada yang mau ditanyain gak nih mungkin teman-teman sekiranya? Nggak nggak ada. Nggak ada, lumayan soalnya. Jadi aku harap 2 hari lagi soalnya pendaftarannya tutup. Silakan kalian daftar di sini lengkap tuh ya. Silakan tuh daftar, oke? Ya gitu deh. Kalau nggak ada yang mau tanyain, aku lanjut ke materi ya. Ya, langsung langsung aja ini. Oke. Apa nih? Oh, Dewan udah daftar. Boleh nanti screenshot ke Mister ya. Nanti Mister kasih koin ya. Kalau udah daftar ya. Kalau nggak kirim di grup juga nggak apa-apa, Dewan. Gitu. Nanti aku kasih koin habis ini. Oh, posta. Screenshot apa aja? Kenapa, Dewan? Screenshotnya yang mana? Oh, yang kemarin pas daftar kamu screenshot nggak? Jangan disable that's all. Nggak ya? Nggak tahu, mami aku yang daftar. Oh ya udah nggak apa-apa nanti aku kirimin koin kok tetap ya. Aman-aman aja sama Mister. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk di pertemuan kedua nih teman-teman ya. Judulnya adalah variabel ya. Kalian boleh buka nih aku kirimin presentasinya. Silahkan dibuka juga. Biar buat bahan ajar ya. Jangan lupa di save ya. Kalau aku kirim-kirim link gini. Oke, aku ngomongin tentang variabel. Tapi sebelum kita ngomongin variabel, kita bahas dulu yang kemarin. Aku mau tanya ke kalian nih tentang algoritma. Apa itu algoritma? Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin, yang minggu kemarin baru kita bahas. Oh, Apa? Devan. Apa Devan? algoritma itu urutan yang kita lakukan supaya bisa uh, Bisa apa nih? menyelesaikan tujuan. Pinter Devan. Good, good, good. Bener ya, Devan ya. Jadi algoritma itu adalah sebuah tindakan untuk urutan ya, urutan sebuah tindakan untuk mendapatkan tujuan. Ini bener banget nih. Oke, bagus Devan. Nah, aku notice di algoritmanya dulu ya, karena kalau bahasa pemrograman dan program kayaknya udah tinggal jalanin aja. Bener kata Devan, sebuah urutan dari tindakan untuk meraih tujuan. Kalau bahasa pemrograman ya udah jelas ya, bahasa yang digunakan untuk mesin, komunikasi sama mesin komputer. Kalau program berarti algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Simpel aja. Tuh. Nah, aku mau nanya lagi nih. Ada 3 kemarin aturan pemrograman ada apa aja? Coba sebutin. Ada 3 tuh. Kemarin ada apa aja coba? Nggak usah malu-malu guys. Kita aman aja di sini. Chill aja chill. Siapa yang bisa jawab? On mic ya, jangan di chat. On mic aja. Ayo, mungkin Devon lagi mau jawab nggak? Bintang, Yesa, Kenzi, terus Lais ya. Vita boleh, silakan. Apa Vita? Aturan awal, Oke. Terus? perintah pertama ditulis di awal. Ya, oke. Terus ada lagi nggak?
Ada tiga kan? Iya, aturan urutan. Terus ngapain tuh urutan tuh? Perintah dilaksanakan sesuai dengan urutan. Oke. Terus terakhir? Aturan ragam kode. Good. Apa tuh harga kode? Huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Hampir benar. Hmm, Benar kok, benar-benar. Tapi itu masih hmm, kurang benar. Kalau ragam kode itu benar ya, kapital. Maksudnya Python itu sensitif guys. Jadi kalau ada huruf kecil, huruf besar, kalian salah nulis, itu udah salah. Spasi pun salah. Jadi harus benar-benar diperhatiin ya. Salah satu spasi aja itu udah salah. Titik koma, pencet, salah. Gitu. Jadi harus benar-benar teliti. Tuh, bener yang diomongin sama Davita ya. Bener banget ada aturan awal yang dimana perintah itu harus ditulis di awal baris ya. Jadi ya kayak kita nulis aja lah dari awal kan, dari sebelah kiri nih. Nah, dari sebelah kiri kita tulis urutan, dia akan memprogram, akan membaca program itu secara berurutan dari atas ke bawah. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dari atas ke bawah dia baca. Sama aturan ragam kode ya, huruf kecil, huruf besar ya. Misalkan kayak K sama K kecil kan beda nih. Gitu. Ini udah pasti salah penulisannya. Gitu deh. Betul. Oke, aku lanjut lagi. Fungsi deh, ngomongin fungsi. Kemarin kita udah ada fungsi yang udah kita pelajarin, yaitu adalah print. Sesuai namanya ya, print. Diambil dari kata, ya udah kalian aja printer. Printer tuh ngapain? Mencetak. Ya, berarti mencetak apa yang ada dalam kurung. Mau itu string, mau itu integer. Nah, mau tanya sama kalian, integer dan juga string, siapa yang masih ingat integer itu apa, string itu apa? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Aku sempat bahas tuh, integer dan juga string. Siapa yang bisa jawab? Aku ngeliat keaktifan kalian. Nanti kalau kalian aktif, aku kasih koin. Mah. Tenang aja. Apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Integer dan string, bedanya apa? Yo, ada yang masih ingat nggak? Ini dari berapa orang nih? 10 orang ya? Oh, 9. Ada yang nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk? Nah, tuh. Oh ya, jangan lupa teman-teman boleh dibuka ininya ya, course-nya. Takutnya kalau nggak dibuka course-nya nanti nggak ke absen nih, kayak gini. Oh, Fabian nggak masuk ya? Oh iya, Fabian belum masuk ya. Oke, ayo. Tahu. Siapa yang bisa jawab? Apa itu string dan integer? Walaupun bedanya itu, Hmm. dia adanya di garis, terus dikasih atas garisnya, Itu terus apa? dia Itu apa? bakal, hah? Itu apa yang dikasih garis atas itu apa? Em, Integer apa string? Ring ini. Hmm. Terus kalau integer apa? Kalau dia butuh nggak butuh spasi, harus pakai string juga yang ini kayaknya. Bukan. Integer. Tadi Iya, string benar. Kalau integer tuh apa? integer itu buat komanya itu. Bukan komanya. Hmm. Integer itu adalah angka. Integernya itu angka ya kayaknya. Angka. Jadi int atau integer itu melahirkan angka dari 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 20, 30, 40, dan lain-lain. Pokoknya intinya dia angka. Angka ini Sisanya kan ya kenapa bintang? kalau sisa kalau sisanya ada yang dokumennya itu harus ada aja kalau benar dapat centangnya itu. Ya. Terus kalau string itu apa aja yang ada dalam tanda petik ya? Dia string. Mau itu simbol, mau itu angka, abjad, dan lain-lain. Itu asalkan dalam tanda petik, ya itu namanya string. Dan itu nggak akan error. Kecuali kalau kamu masukin misalkan dalam kurung A kayak gini, ini udah pasti salah ya. Karena A itu adalah string. Nah, pokoknya selain angka, nggak apa-apa, nggak pakai petik gitu, nggak apa-apa. Nggak aja nggak salah kok. Jadi komputer itu ngebaca. Misalkan gini, angka itu integer. Kalau pakai tanda petik berarti artinya dia teks bentuknya.
gitu. Satu petik berarti artinya teks, gitu ya. Jadi nggak bisa, misalkan aku mau 1 kali 2. Nah, kamu taruhnya kayak gini, 1 dikali 2, pakai string kayak gini. Itu nggak akan bisa, guys. Oke? Nggak akan bisa. Karena dia adalah teks bentuknya. Ya, Hmm. gitu. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Karena nanti kalkulasi nggak akan bisa kayak gitu. Nih, kayak gini ya. Ya kalau tanda-tanda Jadi kayak kenapa tuh Jadi bintang? sisanya itu karena ada 2 dan 7 itu perkalian nomor jadi 14. Jadi hasilnya itu dia dapat ini untuk memiliki dari 14 dari ini 14 kali 14 itu 4 kali 4 16 satu 4 kali 1 4 4 5 berarti ini 4 1 tuh berarti sisanya itu berhasil ini dari 4 kali 4 16 nah taruh 4 kali 1 4 5 Itu yang nah mana? terus ini dari sini Ini. iya Lah kan itu ini mah. buat Ini tuh tanda bintang tuh artinya kali. 2 kali 7 14. 10 tambah 4 14. 20 dikurangin 6 14. 28 dibagi 2. Ini kan pembagian tanda slash. 14,0. 136% 10% itu artinya bukan persentase ya. Kalau di dalam pemrograman. Tapi persen itu namanya sisa bagi. Jadi kayak gini. 136 dibagi 10. Nah berapa tuh? Ada berapa? Nanti sisanya 6. Gitu maksudnya. Sisa bagi itu 6. berarti Ya kayak gini, satu tiga sisanya enam dibagi 10 berarti berapa sih lah? Siapa yang tahu? 13,6. Koma di belakang koma ada 6 berarti situ namanya sisa sisa bagi gitu. Ya. Ya ini basic dalam komputer kan ada bintang, tambah, kurang, bagi. Nah, pembagian juga beda ya, guys. Ada yang baginya 1, ada yang 2 kayak gini. Nah, bedanya apa? Kalau yang 1 hasilnya koma atau nama tipe datanya adalah float. Kayaknya ada baru nih ya. Jadi ada integer, ada string, ada float. Kalau float itu tipe data yang mengandung koma atau desimal. Oke. Makanya di sini 28 bagi 2 hasilnya adalah 14,0. Walaupun hasilnya adalah bilangan bulat, tapi tetap koma dihitungnya. Kalau kalian pakai garis 2, misalkan 28 slash slash 2. Nih, kayak gini ya. Hasilnya adalah 14 tanpa koma. Walaupun ada sisa bagi, tetap hasilnya adalah satuan. Gitu. Oke. Ada slash 1, ada slash 2. Beda ya artinya ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Dah, aku mau lanjut ke variabel nih. Itu yang kan yang kemarin ya. Aku mau lanjut ke variabel. ya. Nah, kalau di variabel ini, teman-teman ya, apa itu variabel? Artinya adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Intinya gini, variabel itu adalah tempat penyimpanan data. Oke? Tempat penyimpanan data. Contoh misalkan X sama dengan 5. X ditambah 2 sama dengan berapa? Siapa yang bisa jawab? Lu jatuh. X Wah, sama dengan 5. Apa? Bintang. sisanya itu em, berarti 0 kayaknya. Nah, Berarti bukan 0. Masa 0? 7 Ya, kenapa bisa 7? karena dia ada sisa-sisanya X sama X-nya dikali sama ditambah. Nggak ada Sisanya dikali. itu, Nggak ada. sisanya itu. Jadi gini, X-nya itu gini, bintang. Pindah. Hmm, X-nya kan 5. Ya udah berarti X-nya adalah 5. 5 tambah 2, 7. iya. Gitu. Berarti harus nambah 5 tambah 2 sama dengan 7 ini kayaknya. Oke, kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 3. X tambah Y tambah 2. Berapa hasilnya? Siapa yang bisa jawab? Y, hmm, enggak. Y-nya 3 ya kayaknya ini. Iya, Y-nya emang 3. Ini kan 3. X-nya 2. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 sorry. 7. Betul, ke Dewan 7. Dari mana 7, Dewan? Itu kan X sama Y-nya 2 sama 3.
Oke, bener ya. Jadi 2 tambah 3 ditambah 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2 tuh 7. Nah, itu namanya variabel, tempat penyimpanan. Apakah tempat penyimpanannya harus angka, integer? Enggak ya. Bisa juga tempat penyimpanannya adalah string. Gitu. Oke, oke. Nah, oke ya, saya bener ya. Nih, misalkan ada hours nih. Hours ini adalah variabel, guys. Jadi kita punya namanya adalah variabel hours. Di dalam hours ada 6. Minutes mempunyai nilai 42. Kita print ya. Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan hours. Jadi kalau kita mau masukin variabel, selalu kita tutup petiknya. Kalau dia teks ya kayak gini, tutup petiknya, nih petik, petik, kasih koma. Koma, nama variabelnya apa? Koma lagi baru kasih string. Kayak gini. Nah, itu cara masukin variabel. Jadi pakai koma setelah tanda string. Mereka kalau dibaca, hoursnya pindah ke sini jadi 6, minusnya jadi 42. Itu namanya variabel. Ya. Jadi kalau mau masukin variabel di tengah-tengah string, maka teman-teman bisa tambahin koma. Koma, variabel, koma. Gitu. Oke. Terus, apa gini? Nah, hours ini bisa kalian print? Bisa dong ya. Kalau kalian mau ngeprint hours sama dengan 6, berarti print hours. Hoursnya berarti adalah 6. Gitu. Tapi ada tapinya. Jika kalian mempunyai variabel yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda, maka dia akan ketiban, teman-teman. Kita yang pertama itu ada hour sama dengan 6. Yang kedua ada hour sama dengan 7,5. Siapa yang duluan dan siapa yang belakangan? Yang duluan siapa? Yang duluan adalah 6 kan? Yang belakangan adalah 7,5. Karena dia di belakang, dia terakhir. Kita tahu aturan urutan ya. Satu, dua, tiga berurutan. Tet, tet. Nah, yang terakhir yang dipilih. Sama ini juga, yang terakhir lah yang dipilih. Gitu. Jadi, jangan sampai salah lah tentang variabel ya. Bisa. Karena sisanya itu ke Nah, ini kayak gini ya. Em, jadi, untuk variabel, ada ininya juga, teman-teman ya. Ada caranya juga. Efektif atau tidak. Nah, ketika kalian ingin memasukkan sebuah variabel, kalian harus tahu dulu panduannya. Panduannya bagaimana? Jangan menggunakan variabel dengan nama yang singkat. Apa ini A? Apa ini num? Gitu kan? Dan jangan terlalu banyak. Ini kan banyak banget nih. Banyaknya murid di sekolah. Kita bisa singkat atau efektivitas menjadi gini ya. Nama keluarganya Mas Smith. Harga underscore tiket. Jadi kalau kalian mau bikin variabel ada spasinya, jangan pakai spasi. Jangan gini. Nama, spasi, keluarga. Nah, ini udah pasti salah ya. Salah. Kalau kalian mau pakai kayak gini, nama keluarga, tambahin underscore gini. Tuh, nama underscore keluarga. Jangan nama spasi keluarga. Itu salah, teman-teman. Mungkin yang udah pernah belajar Roblox, pasti tahu lah ya. Kenapa sih itu salah. Karena itu salah, teman-teman. Gitu, ya kan? Jadi harus perhatiin dulu cara penggunaan variabel. Jangan asal bikin nama keluarga sama dengan apa. Jangan. Nah, kalau kalian sambung nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nggak sambung terus pakai spasi udah pasti salah. Error dia. Gitu ya. Nah, tadi kita udah sempat bahas ya, udah notice juga nih ada tipe data. Ya, tipe data integer bilangan bulat, desimal adalah float, dan string adalah dia yang menggunakan tanda petik, teman-teman. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ada koma, itu tipe datanya adalah float. Kalau nggak ada koma atau bilangan bulat, itu tipe datanya adalah integer. Tapi kalau ada tanda petik, maka dia adalah string. Walaupun dia juga angka, tetap hitungnya string ketika dia pakai tanda petik. Gitu.
Waduh, terus ada lagi tentang ini, misalkan kita punya perhitungan. Kita punya variabel gaji, isinya adalah 1.000 nilainya. Kita punya hari 22. Nah, kita mau totalin. Kita totalin, masuk sini kan total. Kita print totalnya. Gaji harian dikali hari. Berarti adalah gaji hariannya berapa? 1.000 kan? Dikali sama hari. Berarti dikali 22. Sama dengan berapa? Dua dua puluh Hari dua 22.000. 22.000. Nah, begitu teman-teman. Jadi fungsinya variabel ini adalah sebagai tempat penyimpanan ya, gitu. Dan ini lebih efektif. Nanti kalian akan lihat lah hasilnya tuh seperti apa. Kenapa variabel ini penting banget buat dipelajari? Ya karena sebagai cikal bakal pemrograman ya, tanpa variabel pasti kalian bakal kerepotan lah, nggak bakal bisa berjalan lah codingannya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Hmm, kayaknya sih ini, 220.000. Jadi kayak sisanya itu Nggak ada sisa, melebihi dan nggak ada sisa. dia melebihi dari 320.000 kayaknya ini mah. Apa 320.000? Ini yang melebihi ini. Ini kan 220. Ini 220 dari mana? Bentar. Oh, kalau yang di Ini sini mas, ini jawabannya itu lebih. Ini lebih. Masa masa sih? oke, tahu deh. Kalau yang ini, siapa yang bisa jawab? Hasilnya berapa? 220.000 kayaknya. Salah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tiga. 200. Oh, gak. Aku tahu. Lima, 1.522. Ah, Apa? Salah. hmm. 22.000. Hmm, salah. Dua belas Ayo. ribu. Jadi ngaco. Salah. 11 juta. 11.000. 11. Hampir aku jawabnya ini. Kenapa bisa 11.000? Siapa yang tahu? Saya nggak tahu ini. Ayo, aku baru bahas tadi. Itu kan ada gaji harian yang paling belakang yang 500 Berarti diapain tuh? Kelab. Devan. dikali sama 22. Pinter, Devan. 500 dikali 22. Artinya, ini kan sama ya gaji harian ya? Yang ini kan udah aku bilang. Karena dia duluan, udah ketiban. Gitu. Jadi dia yang menang adalah dia. Gitu. Jadi 22 dikali 500. Hasilnya adalah 11.000. Gitu. Pinter, Devan. Good job. Nah, teman-teman ya. Jadi ingat variabel itu kalau ketiban, dia udah nggak pakai lagi. Nih, ini udah nggak pakai nih gaji harian 1.000 nih udah nggak pakai. Yang kepake adalah 500 karena udah ketiban deh. Gitu. Oh, emang Udah. iya ya? Iya, tadi kan aku udah bilang nih. Ini ada di sini tadi nih. Nih, tuh hoursnya 6, hoursnya 7,5. Yang dipanggil berapa? 7,5. Yang 6 udah nggak dianggap. Gitu. Dah, ada yang mau ditanyain nggak tentang variabel nih? Kira-kira dari kalian? Tak ada yang mau nanya? Paham semua nggak? Paham. Paham. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, ya udah berarti kita lanjut aja ke course ya. Boleh dibuka course-nya nih teman-teman, silakan. Ya, silakan dibuka course-nya. Lesson 2 ya? Ya, lesson 2 nih. Iya. Buka lesson 2 silakan.
Oke, kalau gitu kita coba ini ya. Lanjut ya. Buka di nomor satu, teman-teman. Silahkan di lesson kedua ini. Bukan nomor satu ya. Aku udah aku kerjain soalnya gitu. Nah, bukan nomor satu yang perusahaan travel. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tuh. Apakah udah dibuka semuanya? Yang nomor satu. Kalau udah dibuka boleh kerjain nih. Kita bareng-bareng kerjainnya. Dibuka ya. Udah. Siapa yang udah? Wih, ya seru udah. Keren. Oke, kita coba bahas ya, teman-teman ya. Oke, kalian perhatiin dulu di sini. Aku jelasin deh. Kira-kira mana yang benar tentang variabel? Apakah bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu? Oke, izin aja Kak, ada program yang auto correct kode. Betul, yes sir. Ya, jadi kita ada ini ya auto correct. Jadi kalau kalian salah penulisan itu udah pasti nggak benar. Betul. Gitu ya. Saya harus teliti. Oke, ini aku mau nanya dulu nih. Bisa nggak beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Kita checklist dulu deh. Yang kedua, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Benar nggak? Bener. Benar. Oke, Dewan. Untuk membuat suatu variabel, kamu butuh nama original. Benar nggak sih? Salah. Salah. Oke, kita skip. Variabel bisa menyimpan angka maupun string. Benar nggak? Bener. Bisa. Oke, good. Nah, jadi kenapa untuk membuat satu variabel, kamu hanya butuh nama original? Nggak juga ya. Kan bikin variabel kan bisa nama yang lain ya, nggak harus pakai nama ori. Gitu, simple kan? Nah, bener ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin boleh. Ini mah nomor duanya cuma ketikin doang sih. Ya betul, nomor 2, nomor 3 tuh ngetik ya. Kalau aku nggak salah inget. Salah, salah. Masih. Oke, Rais, Aditya, nih, lihat aku nomor 1 ya. Besok. Bentar. Agak bisa. Cuk. Astaga. Agak bisa. Agak bisa. Hmm. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kita lanjut di nomor 4 ya berarti ya. Silakan dikerjain dulu, lanjut nomor 4. Kita harus antisipasi tentang typo. Jangan sampai typo ya. Karena kalau typo, iya udah. Berarti salah. Oke, aku coba cek. Kalau ada yang bingung, tanya Mister aja, nggak usah malu-malu ya. Karena kan Mister, kita kan sekelas banyak nih, jadi mungkin kadang suka kelewatan kalau kalian nggak paham gitu. Jadi kalian tanya aja ya sama Mister. Ada yang kurang bisa tanya, nggak usah malu-malu. Kalau malu tanya di sini boleh, tanya di chat chat boleh. Kalau mau WA grup boleh. Yang penting kalian paham lah.
Hmm. Kalau udah selesai ngetik-ngetiknya, teman-teman boleh ini ya. Kerjaan nomor 4 kalau yang udah, aku mau lihat siapa yang udah paham nomor 4. Apa nih kagak bisa garis satu? Bikin garis satu apa? Garis satu. Yang nomor dua, yang ini, yang ini. Underscore itu pakai shift, shift yang minus tuh. Yang Shiftnya minus. yang ada Ini. shift. Ya Coba bukan saya, gitu. coba ya. Ya pakai shift aja. Shift baru Oh, tanda iya. kurung gitu. Udah gitu dulu. Udah yang mau ditanyain dulu lagi. Siapa? Siapa? Nomor 4 yuk. Nomor 4 yuk. Ada yang udah bener belum? Masih belum. Aku nungguin kalian. Oke, lanjut lagi nggak? Udah selesai? Atau ada yang belum? Yang nomor 3. Nomor 4 belum ada yang selesai nih. Nomor 4, kita hasilnya seperti ini ya. Jadi dia minta pemandunya namanya Smith. Harga paket adalah 58.800. Tadi udah kita bahas nih beberapa. Ya. Hmm. Bentar, bentar, belum sampai 4 ini, sabar. Oke, ayo bintang. Yang lain menunggu. Hmm. Udah? Udah ya? Aku langsung lanjut nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Siapa yang bisa menyelesaikan? Ada nggak? Belum ada juga. Oke. Nah, di sini kita udah jelas banget ya, guys. Kita play dulu. Jadi kalau mau identifikasi masalahnya, kita play dulu. Lihat di baris nomor 6 dia bad input. Kira-kira kenapa tuh? Ada yang bisa jawab? Ternyata error dong. Iya, tahu namanya juga kita mau benerin pasti error. Apa nomor baris ke-6 kira-kira apa yang salah? Siapa yang bisa jawab? Ayo teliti 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 gampang banget nih. Ayo. Itu yang titik koma sama yang string duanya dihapus dijadiin string yang cuma satu. Ah, pinter banget Devan. Good banget ya, bener Devan. Ya, kalian perhatiin aja nih, petik satu, nih petik dua. Udah jelas beda dong. Ada titik koma. Salah ya. Ganti jadi petik satu. Nah, pinter Devan. Nah, kalau nomor satu, baris pertama. Ayo jangan Devan terus nih. Yang lain yuk. Yang lain. Kenapa nih nomor satu, baris pertama? Ayo, Smith-nya katanya is not defined. Kenapa? Ayo, Rais, Case, Yasser, Alip, Aditya, Kenzi, Davita, Bintang. Ayo inget-inget. Apa nih siapa yang bisa jawab? Tidak tahu. Baru aku bahas tadi masalah.
string dan juga integer loh. Kalau integer itu apa sih? Tadi kan udah aku jelasin. Saya sudah tapi malah close browser. Close. Oke deh. Davita, apa? Kenapa kira-kira Davita? Ayo, integer itu apa sih? Kayaknya ditulis Hmm? dipakai aku tadi dipakein tanda petik. Oke. Di mananya? Tanda petik. Jadi aku tulis pemandu Smith terus tanda petik di bagian itu. Oke. Yang Sebenarnya sih oke. Cuman kan itu bukan variabel jatuhnya. Ya. hmm, Ini kan ada kata Smith di sini. Ingat ya, aku udah jelasin tadi. Integer adalah angka. Udah inget-inget aja. Angka. Kalau float, desimal. Desimal. Kalau string, yang ada tanda petik. Oke, berarti otomatis selain angka, selain desimal. Berarti apa? Tanda petik itu apa aja bisa ya. Mau itu abjad, mau itu angka, mau itu simbol, bisa masuk semua kalau string. Nah, Smith ini bentuknya apa? Angka, abjad, atau apa? Berarti Smith ini kita harus pakai apa? Harus pakai siapa yang mas jawab? Devan deh, Devan. Apa Devan? Kira-kira Devan. kurung sama tanda petik. Pintar. Tadi apa kurung? Kok ada kurung? Nggak ada kurung. Oh, Bener, iya. petik doang. Petik, petik. Nah, gini. Ya. Hmm. Karena dia abjad. Ingat, kalau abjad harus pakai tanda petik. Mau itu abjad, simbol, petik. Kalau angka mah mau pakai petik boleh, enggak juga nggak apa-apa. Cuman kan beda hasil. Kalau angka, kalau pakai tanda petik jadinya teks. Nah, nih, oke. Ya, sir, itu udah benar, tapi masih ada yang salah. Ya. Nah, terus ada nih, katanya orang is not defined. Artinya kan orang ini nggak ketemu nih. Kira-kira kenapa tuh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Lihat barisnya aja, baris keempat kan error. Katanya orang itu is not defined. Dia nggak ngerti nih orang siapa gitu. Kira-kira apa? Pakai tanda petik. Bukan. Tanda Mungkin kurung kayak kayaknya. seorang doang. Harusnya banyak orang. Devan, pintar lagi. Good, Devan. Bener Loh, banget. kenapa Harusnya pakai banyak tanda orang. kurungnya? Kenapa banyak orang? Karena di sini, lihat variabelnya. Banyak orang. Makanya dia nggak tahu. Nah, ini bener nih, yes, sir. Oke, good juga ya, sir ya. Karena komputer nggak tahu nih, orang dari mana nih orang nih. Orang di sini namanya banyak orang, ya kan? Berarti kita tambahin banyak, banyak orang. Nah, sekarang harga. Kalau harga apa? Ayo, jangan Devan lagi deh, yang lain. Tadi udah dikasih tahu Tan- Devan, kasih tahu Yasser. Tanda kurung ada nggak? Tanda kurung. Kok kurang? Bukan dong. Hmm. Oh, kayaknya sudah sampai 6 tuh, guys. Ayo. Ini kita masih ngomongin nomor 4 aja nih. Harga tiket ada nggak? Nah, ini harga benar, harga tiket ya. Kita masukin sini harga tiket. Nah, gitu ya. Oke, sekarang pas di play, bener, dia bisa jalan. Tapi eh ininya nggak ada nih. Apa? Harusnya kan ada kata Smith ya. Kira-kira kita ngapain? Tambahin Smith. Bukan. Kita punya variabel nama keluarga kan tadi. Ya udah kita masukin aja nama keluarganya di sini. Nih, di belakang koma. Tuh, masukin. Gitu. Kita play. Smith juga kan. Kita checklist. Nah, ketika kita checklist masih belum mau. Kenapa tuh kira-kira? Apa ada yang error? Pasti error sih.
Ini nggak mau di checklist. Nah, apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang tahu aku kasih 10 koin nanti. Kenapa dia nggak bisa bener, nggak bisa di checklist? Lihat soalnya, lihat codingannya. Orang yang 2 titik itu, Yang di mana itu? Rais. yang di harga paket Ah, itu. pinter. Good. Oke, Rais dapat 10 koin nanti. Oke, bener ya. Jadi di sini. Lihat titik dua. Titik dua. Berarti sini juga titik titik dua. Oke, good. Pinter. Nah, checklist deh. Bentar, bentar, belum. Ini saya masih susah ini kayaknya ini. Bentar, bentar, bentar. Ya, case. Tungguin ya. Benar ya. Ya, benar Oh, case. Rais juga benar. Oke. bentar, bentar ya. Bang, ayo Eh, bintang. Bentar-bentar lama nih. Ayo. sabar dulu. Ini dulu nama kok. Harus teliti ya. Kalau nggak bisa dia. Masuk, masuk, ini. Aduh. Kenapa? Nama keluarga sama tanah benar enggak? Ya, bentar. Oh, gitu ya. Ah, ini kalau bisa. Masuk apa? Oh, ya. Hmm, kok dah. Saya nggak bisa bangunnya. Ini kagak ada hijau-hijaunya ini. Nah, ada satu dua. Satu. Bisa, bisa nggak? Coba, jangan kan. Nah, mana nih kagak centang ini malah ulang kayaknya. Nah, ya Allah. Coba, coba. Hmm. Gimana bintang? Udah? Kagak, kagak bisa dong ini. Gak bisa Boleh share screen ke Aditya. Sini. Share screen sini yang belum deh. ini mah udah. Hijaunya Hey, kagak. titik duanya kan aku bilang tadi. Titik dua di sini belum. Oh ini nah, coba ya. Bisa nggak? Checklist, checklist, di checklist, di checklist. Ah, Coba sini yang belum boleh share screen Aditya. Mana? Sini Aditya belum boleh share screen. Lupa. Siapa yang belum? Coba aku lihat ya. Oh, Aditya. Sini. Bad input nomor berapa? 6. Titik duanya kurang. Ini titik dua. Paket titik dua. Dah, checklist. Oh, ada yang salah. Ah, coba lihat soal deh. Lihat soal coba. Nah, itu udah bener kok. Nah, oke. Kurang itu aja. Oke, lanjut lagi. Kita ke nomor 5 sekarang. Oke, nomor 5 mana tadi? Nah, oke lanjut ya. Oke, siapa yang bisa bantu aku coba? Kita lihat dulu, kita play dulu. Kenapa error? Ada yang bisa jawab? Ke barisan 3 itu yang spasi yang di belakang dihapus. Ah, bener banget Devan. Nih.
harga. Nah, ini kan ada spasi ya, kena spasi tuh dihapus. Nggak boleh kena spasi kan udah dibilang ya. Nah, Ah, sekarang total. hmm. Total itu is not defined. Artinya total ini, variabel total ini nggak ada, nggak ketemu dia. Kenapa bisa kayak gitu? Itu tuh Kamu sepan. tulisan 5 tambahin total sama dengan Pintar. Ya bener ya. Total sama dengan dewasa dikali harga dewasa ditambah anak dikali harga anak. Pintar, Devan. Good. udah berapa kali? Ayo, yang lain mana nih? Masa Devan terus nih? Ayo, gas, gas. Kalian kayaknya ini. Nah nih, ada Rais tuh, dibantuin tuh, ada Rais tuh. Rais juga udah Yes. kirim, Rais, Yasar tadi tuh. Satu berapa? Nah, dibantuin tuh, ada Rais dan Yasar di chat tuh. Ya, good nih, ayo. Ya, mantep ya, gitu dong. Bagus, bagus. Kalian harus aktif ya. Kalau nggak aktif nanti bingung Mister nilainya. Nanti nggak dapet koin kalian. Ya, kalian boleh chat di chat boleh, boleh nanti aku kasih koin kok. Aku lihat aktif kalian. Udah nomor 6, ya udah. Yang lain gimana nih? Udah semua? Dah, Oh, masih ada yang nomor belum? 6 sekarang. Masih ada Aditya sama Kenzi. Nah, ini Aditya, Kenzi ya. Tadi cuman kita tambahin variabel total ya. Sama kita spasi doang sih tadi. Yang nomor 3. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan tanyain. Kayaknya nomor 6-nya bikin gampang sih. Oh iya, gampang. Ya udah kalau gampang boleh bintang. Silakan kerjain dulu bintang. Yuk, nomor 6, nomor 5. Siapa? Aditya gimana udah? Kenzi, Aditya sama Kenzi mau share screen boleh sini? Aku bantu sini. Aman aja, soal slow, slow. Saya niat mau ngajuin Kak, tapi udah saya nutup terus. Oh gitu. Coba pakai browser yang lain, jangan pakai Chrome coba. Mozilla atau ini. Boleh sini Aditya sama tadi siapa? Kenzi. Mau share screen boleh? Biar aku bantu. Oh, iya emang lama sih dia Edge. Mana boleh sini. Apa? Nomor 5. Kenzi, tinggal Kenzi ya. Kenzi masih bingung? Mau share screen boleh? Nomor 5. Oh bentar, oke. Aman. Yang lain lanjut dulu nomor 6 ya. Silakan. Oke, kalau gitu. Sama aja. Lah, kok gitu ya? Oh, aku kurang tahu deh. Browsernya atau laptopnya mungkin nyesar atau gimana? Oke, aku lanjut nomor 6 dulu ya kalau gitu ya. Kenzi masih bingung nggak? Atau mungkin ada tipe? Kadang harus teliti sih kan. Kalau mau share screen boleh. Oke, aku lanjut nomor 6 dulu deh kalau gitu ya. Oh nih, Kenzi ya. Mana coba lihat. Ini mah total ya.
Yang ini Kenzi, nomor 5. Kamu tambahin aja total. Total sama dengan gitu. Artinya dia nggak ngerti ini dari mana gitu. Jadi kamu tambahin dari sini nih. Nah, kamu tambahin situ. Tambahin aja total sama dengan. Nah, udah. Habis itu enter. Habis itu checklist. Tuh kan? Gitu. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Gimana? Udah ada yang selesai nomor 6? Tadi kayaknya si Yeser ya? Belum ya? Oh, masih nomor 5 semua. Oke deh. Nomor 6, gampang banget. Baca soalnya dulu aja, guys. Kalian bisa lihat di sini. Keluarganya ada 3. Tuh, 3 orang ya, katanya. Bagasi 890, transport, kesehatan, paspor udah ada tuh. Totalnya diapain? Ada 3 orang, ya kan? Katanya bagasi hilang 850 orang per orang. Berarti ini kan jatuhnya apa? Per orang ya? Per orang. Kalau ada 3 orang diapain? Ayo. Kali Wah, betul dia Bang, dikali. Betul. Jadi diapain? 3 dikalinya nanti menggunakan apa? Biar cepet. X. Apa, Bintang? X. X itu bukan perkalian. Oh, Nah, bener nih. perkali. Oke, yes sir. Betul ya. Betul, betul, betul. Jadi bener kata yes sir. Jadi orang atau 3 orang dalam kurung, sorry, dikali dalam kurung, kita tambahin aja, ya kan? Kan ditambahin nanti semuanya. Lap, karena apa? Bagasi ditambah transport ditambah kesehatan ditambah paspor gitu. Terakhir tinggal print. Nah, print dalam kurung apa tuh? Ketik tuh harga dari asuransi keluarga titik dua kasih koma kan buat masukin variabelnya total gitu. Jadi kita pengen tuh 3 kali. Nah, bayangin ada 3 orang ya, 3 kali. Dan katanya bagasinya hilang per orang, penerbangan dibatalin. Nah, ini kan semua ditambahin jadinya. Bagasi ditambah transport, ditambah kesehatan, ditambah paspor, dikali 3 orang. 3 orang siapa? Orang kan variabelnya. Gitu deh. Nanti baru kalian masukin ini yang harga. Tuh, harga dari asuransi keluarga titik dua, ini adalah apa? Ini kan variabel total. Gitu caranya. Ya. Bener banget Oh, kata Devon, kata Yeser juga bagus nih. Kalian udah mulai bisa ya. bentar Bintang, ya. ya, bintang, silakan. Jadi dalam pemrograman itu kalian nggak cuman asal ngetik aja, tapi dipahamin. Ya, ya balik lagi sih namanya pemrograman nggak luput dari Python ya. Dari Python, dari matematika. Pastilah, pemrograman itu pasti matematika. Nah tuh Rais udah ngasih tuh, bagus tuh Rais. Oke, good. Jadi Emang kalian dari, iya? iya itu dibantu sama Rais tuh. Ya. Ah, Tapi iya, kalau iya, bisa iya. bagusan diketik ya. Yang dikasih Rais itu cuman sebagai kalau kalian nggak bisa error baru. Tapi diketik dulu biar tahu alurnya. Kalau nggak diketik nggak tahu alurnya. Iya, iya, iya. Nah enak tuh kasih tahu sama temen-temennya tuh enak kan. Hmm. Aduh, sabar, sabar, sabar. Ini mau kopi dulu, kopi. Bentar ya, bentar. Kita pas deh. Hmm. Nah, bisa nggak ini? Wah, yang berarti pas.
Harus kuras. Aduh, susah banget ini. Ya, nah, ayo. Terus, terus. Lah, kok salah? Ah, sisanya ini sudah Hmm, salah kenapa? us. Lebih teliti. Jadi belajar Python itu nggak cuma ngetik aja, tapi harus teliti. Oh, Kalau udah kebiasa teliti, enak nanti. Deh, ini coba deh. can you started expression here? Lihat Waduh, lagi bintang. Udah sama persis belum kayak Mister? Coba. kagak sama, cuman beda doang ini. Ya kalau beda Hmm, berarti salah. Apa yang beda masalahnya? ini tidak ada bisa ini. Ternyata salah ternyata. Nah, kan dibilang. Pasti salah kalau beda sama Mister. Ikutin aja. Tapi paham. Tuh, jadi jangan sekedar ini ya. Jangan sekedar copy, paste. Tapi harus paham. Udah aku kok. Hmm, nah, aku udah itu dan kita orangnya tiga. Apa enggak? Mm-mm. Yang Berarti udah lanjut ah, nomor 7 ya. aduh belum ini mah. Tuh, dikasih Udah tahu tuh bisa. sama Rais tuh. Hmm, Tuh ya, tuh enak kagak banget. bisa. Kagak bisa ini mah. Coba Hmm. share screen. Sini, oh pantesan Udah selesai aku. kamu dikali Nih. orangnya mana? Hah? Orangnya Oh, mana ini. orangnya? Orang Oh, totalnya dikali ganti orang ya. enggak. Totalnya Gimana? tetap total sama dengan orang dikali gitu. Ah, masalah. Masalah. Ya, nah, ntar, ntar. Jangan Refresh dulu, refresh. di Refresh. refresh hilang semua dong. Sama aja kamu di refresh juga. Yes. Hmm. Kasih total total total, bukan orang total. Total orang. Total sampai atas. Total. Total. Nah, baru di dalam sini kamu kasih orang. Nah, orang di situ. Nah, udah tinggal checklist gitu doang. Coba checklist. Kenapa di mute? Nah, gitu. Nah, yang lain. Lanjut dah. Kagak tahu ini eh mah. yang lain ada yang ini yang belum bisa. Siapa? Coba aku cek. Oh, yes sir. Kok yes sir belum? Belum hijau. Kenapa belum hijau? Bener yes sir. Lah lanjutin no, nomor 7. Ya, tadi kayaknya udah deh yes sir. Kok belum hijau? Kenapa? Belum hijau. Itu nomor 6. Browsernya keluar sendiri terus, Kak. Oh, keluar sendiri. Oh, kenapa ya gitu ya? Apa ini kurang ini laptopnya? Kenapa? Apa karena RAM laptopnya nggak kuat ngangkat? Apa gimana? Kuat, kuat sih. Hmm, coba dihapus Saya ini kurang kali tahu ya. sih, Kak. Kurang tahu. Hapus change coba. Change browsernya nanti dihapus. Hmm. Cacanya. Ya, change. Oke, aku lanjut ya. Apa tuh? Ada yang nanya apa tuh? Eh, Kak, kapan lombanya ditutup? Iya, 2 hari lagi ya. Tanggal 5. Terakhir tanggal 5 ditutup. Aduh, kok gini sih ini aku? Nah, Babe brush 2 hari lagi. aduh deh ini kenapa ya?
Oke, lanjut lagi ya. Oke, aku lanjut lagi di nomor 7 terakhir nih. Nah, nomor 7 ini gampang, gampang susah. Ada persentase, teman-teman. Hihi. Buat yang belum pernah belajar persentase, aku jelasin. Jadi gini, duh, ini mana sih? Kok aku keluar? Oh, bentar, bentar. Nah, oke, nih buat yang belum pernah belajar persentase gini ya. Persentase 35% itu bisa kalian jadiin desimal. Persentase kan 35/100 ya. Dijadiin desimal jadi berapa? Ada yang tahu? Kalau persentase jadi desimal berapa? Ada yang tahu nggak? 35/100 jadi desimal berapa? Bah, tiga, 3, Tiga eh, puluh. 30. 3 koma, 3, tiga lima, iya, 0,35. 0,35. Kan nolnya ada 2 kan? Ya, berarti maju 2. 1, 2 gitu ya. 0,35. Itu cara pertama. Cara kedua adalah 35% ya dari 100%. Jadi 100 dikurangin 35 hasilnya berapa? Ada dua cara nih. Aku jelasin tadi jadi desimal. Berapa? 6? 65. 65%. Oke, kita mau pakai yang mana terserah deh. Jadi ada dua cara ya. Ada yang pakai 65%, ada yang pakai desimal 0,335. Kayaknya 0,65%, 0,35% kayaknya. Tahu tuh. Waduh, ini kenapa nih? Apa nih? Ya, sebentar ya. Ini kenapa ya? Tar, tar. Oh, udah. Oke. Oke, aku bahas lagi ya. Jadi gini. Oke, jadi gini. Jadi tadi mana? Nah, katanya diskonnya tuh 35%. Klien ingin membeli perjalanan menit sampai akhir ke lautan. Sebelum diskon, harganya 56.720. Berapa yang harus dibayar? Oke, harganya berarti 56.720. Harga barunya berarti 5 adalah harga. Nih, cara ngitung diskon adalah dikali. Nah, dikali nih. Dikali berapa? Bisa, kok dikali sih? Bisa dikali, kalau mau dikali berarti kita kurangin tadi. Jadi berapa tadi? 100 dikurangin 35%. Ini persen ya. Jadi kan 65%. 65% dijadiin desimal berapa? 0,65. Nah, kalau kalian mau pakai 0,65, ya kalian langsung aja 0,65 gitu. Ya, baru print. Nah, ini kalau kalian mau langsung pakai 0,65. Jadi dikurangin dulu sama 100%. Oke? Dikurangin dulu sama 100%. Nah, kita tinggal tulis gini. Harga perjalanan menit akhir, koma, harga baru. Kita lihat. Oh, akhirnya aku udah yang salah deh. Titik dua. Harga, kenapa harga nggak dikali 0,65 nggak mau? Titik dua itu. Mana yang petik 2? Ini. Titik dua. Oh enggak, ini petik 1 bisa kok. Harus. Masuk. Dia mau di sini. Oh, titik 2-nya. Belum ya? Oh iya, titik 2. Oh iya, thank you, thank you. Nah, oh kan titik 2. Itu. Jadi kalau mau hitung diskon, kalian ubah dulu ya jadi 100%. Misalkan diskonnya 35% nih, kayak gini. Kalian kurangin dulu sama 100%.
Jadi 35, jadi 65% kan? 65% kalian jadiin desimal 0,65. Nah, gitu ya. Bentar ya. Ntar aku cepetin aja ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, aduh, tuh, ini kenapa ini? Lalu ya, Zoom aku kok aneh sih, error-error gini nih. Bentar, bentar. Ah, aku error-error. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain. Silakan ya. Harus gak? Ini kayaknya sama dengan harus. Terus garisnya ini kan. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh, silakan. Oke, udah semua. Ada yang belum? Aku yang belum ini mah. Oke, bintang. Wah, oke. Kagak bisa dong. Hmm. eh, Gimana, bintang? Bisa? Bisa. Yang lain? Iya, Aku tinggal bintang Davita. satu doang ini. Kenapa Davita? Davita, boleh share screen? Bintang. Iya. Boleh. Davita, siapa tadi itu? Alif boleh, kalau yang belum bisa. Ini gimana ya? Kak? Kan udah. Coba, belum muncul ntar ya. Oke, mana nih? Harga per jam. Oke, coba boleh buka ini, Davita. Lo mau barang rokok lagi pernah itu Dibuka nih, Davita. Oh, diem dulu. Nah, Sonten. Davita coba nih, lihat nih. Ini kan perjalanan. Ini apa? Pakai R, perjalanan. Oke, Oh, gitu ya. Tahu ngerti. untung yang bintang. Nah, kalau yang bintang itu buat tugas di rumah sih. Terima kasih ya, Kak. Oke, iya, tipe tadi tuh kurang angka, kurang huruf. Siapa lagi? Alif udah belum, Alif? Kalau Belum. boleh, sini aku bantu. Share screen aja. Ini. Ah, ini. Oh, kamu pakai kurang ya? Kalau pakai kurang jangan 0,65, Alif.
Kan karena tadi kan 35% ya, ya kan? Ya kamu pakainya yang 0,35 berarti. Gitu. Kalau mau pakai harga dikurang gitu ya. Nah, coba. Mau nggak deh? Oke, Coba. coba buka ini. Buka soal. Soalnya dibuka, Lip. Nih, soalnya coba buka soalnya. Ini yang ini, yang di kanan. Nih, yang di sini nih. Nah, oke, Lip, coba lihat, Lip. Harga H-nya besar, Lip. Nah, oke dah. Coba checklist. Tuh, kan bisa. Oh, Gitu. Huruf kecil, huruf besar diperhatiin ya. Oke, tinggal apa lagi nih? Yang nomor, oh iya, yang ini ya, nomor 2 ya. Yang nomor 2, boleh dibuka nih, teman-teman. Yang 2, yang perusahaan travel juga nih, nomor 2. Oh, waktunya udah habis ya. Ya, cek dulu. Ya, ini boleh dikerjain dulu nih nomor 1 ya, sembari aku review materi kita hari ini, teman-teman. Ini kayaknya bintang satu susah banget ini kayaknya. Ya, itu nanti buat di rumah, ya, buat tugas. Ya, Oke, aku mau oke review lah. dulu nih, karena tinggal beberapa menit lagi ya, teman-teman ya. Jadi, hari ini kita belajar tentang variabel. Ya, variabel itu tempat penyimpanan data atau nilai. Kayak misalkan nama sama dengan siapa? Misalkan Rais gitu kan. Jadi namanya adalah Rais. Tuh. Itu ada tempat penyimpanan. Nah, di tempat penyimpanan itu sifatnya fleksibel. Karena kita punya satu function ya. Aku mau jelasin dulu ya. Di sini. Aku mau jelasin dulu. Ada satu function baru. Namanya adalah input. Nah, apa itu input? Jadi gini, input ini tipe datanya adalah string, teman-teman. Jadi aku ulangin lagi. Function input, kalau kemarin kan kita tadi udah belajar print ya. Nah, sekarang input. Input ini ditugasin sebagai pengganti dari penyimpanan kamu. Misalkan tadi kan kita X sama dengan 5. Nah, kalau X sama dengan 5, otomatis nilai X berapa? 5. Itu nggak bisa diubah-ubah, ya kan? Tapi kalau pakai input, kalian bisa memasukkan nilai berapa aja. Nggak harus 5. Sesuai yang dibutuhin. Mau 2, mau 5, mau itu nama, bebas. Tapi dengan catatan, input ini tipenya adalah string. Oke, nanti kita akan belajar lagi. Ya, nanti kita belajar untuk merubah ya. Yang tadinya string kita ubah jadi integer. Tapi yang harus kalian tahu dulu, eh ya, yang kalian harus tahu adalah input ini tipe datanya adalah apa namanya, string. Nanti kita akan pelajarin bagaimana caranya kita ubah dari string menjadi integer. Dan input ini adalah fungsi di mana kita masukin data menggunakan keyboard. Jadi nggak kayak tadi ya, kalau tadi kan X sama dengan 5, ya udah X sama dengan 5 nggak akan pernah berubah. Tapi kalau pakai input, kalian bisa masukinnya bebas. Tergantung apa yang mau kalian masukin. Misalkan nama, ya kan, atau integer atau apa gitu kan. Gitu ya. Nah ini boleh kalian kerjain dulu. Yang nomor 1 mungkin boleh kalian kerjain. Nanti bisa kalian baca-baca. Aku udah kirimin kan PPT-nya tadi ya. Nah aku kirimin lagi deh PPT-nya. Biar kalian bisa di rumah. Kalau lupa, aku bisa kasih kalian. Nah, aku bisa kasih ke kalian. Ini gimana sih ini aku? Oke, seperti itu.
Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini kita sesi tanya jawab tanya ya. Kalau kalian mau nanya-nanya, boleh. Silakan mumpung masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Kira-kira dari kalian mau tanya-tanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin dari kalian. Silakan kalau mau nanya-nanya, boleh. Dia kan mau nanya atau Alip atau Royce, Kenzi, boleh kalau mau nanya. Jadi kalian boleh tanya akan apa nih di chat? Apa nih Lip? Aduh, kok gini sih? Bentar ya, kok gini nih? Ya Lip, kenapa Lip? Mau nanya apa Lip? Gunanya poin diagonal. Oh, gunanya poin. Gunanya poin itu ini nanti bisa beli Robux. Kok kalian main Roblox ya? Sebenarnya nggak cuma Robux sih, ada banyak sih, ada sertifikat juga, ada Netflix nantinya sih. Kak, Gitu. Yo, kenapa Devan? Robux-nya asli. Ya asli dong, masa bohongan. Asli. Teman nanti nunggu update lagi. Tapi pasti kok. Karena dulu emang ada ya, sempat ada dulu setahun yang lalu. Cuman karena dulu kan algoritmix ya namanya. Itu ada banyak sih, ada Netflix, ada Disney Plus Hotstar, ada Diamond FF, ada Robux. Buset. Terus DMF. iya, terus ganti nama kan jadi Algonova kan. Akhirnya sempet hilang gitu. Terus sekarang baru ada lagi. Kayak nunggu update aja. Pasti ada kok. Kapan update-nya? Aku juga kurang tahu sih karena bukan aku yang ini. Tapi pasti ada kok nanti. Ya aku mau kirim ya. Nih, mana ya? Di sini nih ada nih. Tuh, ada. Kemarin sempat ada kayaknya ini tuh. Sempat ada nih kemarin. Ada Kalau update-nya, kayaknya cepet-cepetan deh. Biar apa ya? Kalian pantau aja coba. Ini masih banyak update ya teman-teman, jadi ditunggu aja nih. Ada Roblox lumayan loh. Oke, aku kasih algoritma dulu ya. Tadi aku thank you buat ada siapa tadi ya? Dewan, yes sir. Terus ada siapa lagi tadi tuh? Aku lupa nih. Ada Rais ya. Nah, yang udah bantuin jawab-jawab ini ya. Thank you. Aku kasih 10 koin buat kalian. Nah, tuh. Oke, dah buat yang lain aku kasih juga 10 koin. Terus karena kalian bisa ini aku kasih lagi. udah 50, mantap juga. Karena kalian nggak telat, aku kasih. Kalau misalkan minggu depan kalian berhasil ngerjain lesson complete, aku kasih 20 koin. Misalkan nih, progres nih, kalian hijau semua. Nggak hijau semua sih, maksudnya kalian full lah, ngerjain semuanya gitu ya. Satu baris kan banyak banget ya. Tuh, banyak banget. Tapi kalau kalian berhasil ngerjain, aku kasih koin 20.
Jadi tenang aja untuk masalah koin mah sama Mister mah gampang. Tadi, oh ya Devon tadi udah ikut ini ya, algo ini ya. Aku kasih lagi buat kamu 35 koin ya. Nah, kalian ikut lomba aku kasih koin kok. Aku cuma daftar doang. Ini yang Hmm. paling banyak siapa nih? Wih, Rais ya? 310 loh Rais. Devon udah 95. Oke, wih Davita 60, Fabian 60, Kezuran, biasa. Oke, gitu aja teman-temannya untuk hari ini. Udah lewat 1 menit. Kita foto dulu kali ya. Yuk, foto dulu. Semuanya Kenzi mana? Foto dulu yuk, buat nanti kasih ke orang tua. Mana Kenzi? Nah, oke, satu. Wih, Rais, kamu ngeblur banget. Kenapa ngeblur? Udah, yuk. Nah, gitu dong. Yuk, satu. Oke, foto ya. Ayo, Davita, foto. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Ya, hari ini terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalian semua hari ini udah bagus. Cuman kurang di tipe aja. Sama lebih teliti lagi ya, teman-teman ya. Terima Oke, kasih thank ya, you. Mr. Alif. Ya, sama-sama semuanya. See you next time, guys. Bye-bye. Bye bye. Oke, See you dadah. later. Iya, thank you, thank you. Thank you, Mister. Yo, sama-sama.